Sunardi Pasaribu SPMSI, bertugas di PT SDN 06423 dan 067245 Selayar. Terima kasih. Baik Pak, izin mewawancara Bapak. Sebagai pemimpin sekolah, motivasi dan cara mengubah paradigma guru serta staf untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini, bagaimana cara Bapak? Cara yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas daripada guru untuk mencapai tujuan di satuan pendidikan SD 06745 ini bersumber kepada pertama tujuan daripada visi dan misi sekolah, kemudian berhubungan dengan regulasi dari pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan, turunannya pemerintah daerah dengan dinas pendidikannya, berhubungan dengan program-program di satuan pendidikan. Nah, terkait teknik dan cara saya tetap kembalikan kepada karakter setiap guru, karena setiap guru memiliki karakter yang berbeda-beda. Otomatis dalam penguasaan kompetensi yang dia miliki terhadap kompetensi yang mau dia sampaikan kepada anak-anak, otomatis cara mentransformasinya berbeda-beda. Nah, dalam hal ini saya selaku pimpinan satuan pendidikan tetap mengacu kepada tata aturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk di sekolah ini setiap awal pembelajaran guru-guru selalu kita tekankan agar selalu membuat semacam tes awal kepada setiap murid, dan itu nantinya setiap guru memberikan laporan kepada saya selaku pimpinan satuan pendidikan. Kemudian setiap guru dalam memberikan pembelajaran di kelas tetap kita sampaikan agar mereka juga memiliki, setiap guru itu adalah yang namanya asesmen pribadi untuk mengetahui bagaimana penilaian pribadi dari seorang guru terhadap anak-anak dan bagaimana umpan balik daripada anak-anak. Jadi setiap mengakhiri satuan setiap pembelajaran, guru selalu kita sarankan agar selalu mendapat umpan balik daripada anak-anak. Bagaimana penilaian anak-anak dalam pembelajaran satu hari yang sudah dia lalui. Jadi dengan adanya penilaian pribadi dari anak-anak juga kepada guru, guru juga bisa menilai diri sendiri bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan atau diinginkan oleh anak-anak supaya pembelajaran itu memang mengenakan, menyenangkan dan aman. Terima kasih. Jadi seperti yang Bapak sampaikan sesuai visi dan misi, lalu bagaimana Bapak sebagai pemimpin sekolah ini dapat menginspirasi warga sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah, serta bagaimana Bapak dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat di sekolah ini dapat berkontribusi dalam proses yang Bapak lakukan. Baik. Dalam membentuk visi dan misi itu kita tidak semena-mena atau tidak semata-mata hanya dilakukan oleh pihak sekolah, tetapi dalam membuat visi misi ini kita mengundang beberapa stakeholder yang berhubungan dengan lingkungan sekolah, yang berhubungan dengan sekolah itu sendiri, misalnya orang tua, masyarakat, komite, dan juga dewan guru. Nah, pada saat pembuatan visi misi kita sesuaikan pertama dengan karakteristik sekolah ini. Karena apa? Kita membuat satu visi tidak boleh muluk-muluk, tetapi bagaimana dengan keadaan wilayah sekolah, lingkungan sekolah itu sendiri, dan bagaimana tentang kemampuan masyarakat itu sendiri, orang tua murid itu sendiri, dan murid-murid itu sendiri. Nah, karena kita cetuskan bersama-sama, otomatis masing-masing elemen unsur yang kita buat untuk membentuk satu visi misi itu sudah serta-merta memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan visi misi itu sendiri. Jadi kita juga di samping itu menjalin komunikasi yang lancar di setiap stakeholder itu
dalam hal memajukan sekolah ini, kemajuan sekolah ini ke depan. Jadi setiap ada kekurangan selalu kita musyawarahkan. Setiap ada yang mau kita buat perubahan baru selalu kita musyawarahkan dan undang selalu pihak-pihak warga sekolah. Demikian. Selanjutnya, apa strategi yang Bapak gunakan untuk membangun kepercayaan guru dan staf agar berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan sekolah? Ya, teknik dan cara yang saya lakukan agar mereka juga secara sukarela tanpa ada paksaan bisa melakukan satu hal-hal yang baik atau praktik-praktik baik untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Kembali pertama kepada saya selaku pimpinan satuan pendidikan. Saya selalu memberikan kebebasan kemerdekaan kepada setiap guru. Karena guru itu adalah manusia. Jadi fungsi saya memanusiakan manusia itu sendiri, bukan merobotkan manusia. Kita sekarang sudah berada di zona kebebasan untuk berinteraksi, kebebasan untuk berkreasi, kebebasan untuk berinovasi. Tinggal saya selaku pimpinan satuan pendidikan, begitu saya buat perubahan-perubahan yang baru yang saya lihat memang mampu akan diikuti oleh guru-guru dan warga sekolah. Pertama kembali kepada pimpinan satuan pendidikan. Saya selaku pimpinan satuan pendidikan yang pertama melakukan perubahan-perubahan untuk di sekolah ini. Sama halnya seperti misalnya bagaimana kehadiran kedisiplinan daripada setiap guru, bagaimana kedisiplinan setiap guru masuk kelas, bagaimana kedisiplinan setiap guru untuk mengawasi anak-anak. Pertama saya yang melakukannya. Contoh, misalnya kita di sini baris itu pukul 7.15. Sebelum pukul 7.15 saya sudah berada di lokasi menerima anak-anak. Dengan demikian guru-guru juga melihat, oh berarti harus seperti ini, ada perubahan. Nah, jadi saya selaku pimpinan satuan pendidikan bukan hanya duduk di sini. Kebetulan karena adanya tamu saya makanya saya duduk. Sebentar lagi saya akan jalan ke belakang, naik ke atas untuk melihat situasi di kelas dan apa-apa hal-hal yang kurang yang mau akan kita perbaiki. Terima kasih. Lalu, bagaimana Anda sebagai kepala sekolah mengidentifikasi dan mengembangkan potensi setiap guru, serta bagaimana Bapak dapat memastikan bahwa setiap guru tersebut memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kinerja mereka? Baik, di sekolah ini saya tingkatkan yang namanya pembagian tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Di sini ada kita buat beberapa bagian elemen kelompok di sekolah ini. Ada kelompok aset, ada kelompok yang namanya kedisiplinan, ada kelompok bimbingan konseling, ada kelompok kebersihan, ada kelompok sarana prasarana. Dan juga ada kelompok bagian kurikulum, ada kelompok komunitas belajar, dan ada juga kelompok yang namanya untuk ekstrakurikuler. Nah, semua ini memiliki kelompok-kelompok masing-masing dan struktur organisasi masing-masing. Ada selaku koordinator, ada anggota. Jadi setiap sekali 1 bulan kita membuat satu pertemuan, kita mengevaluasi selama 1 bulan yang sudah berjalan dan 1 bulan yang akan kita lalui, apa-apa kelebihan, apa kekurangan. Jadi saya selaku pimpinan satuan pendidikan tinggal menerima masukan-masukan, laporan-laporan dari semua. Jadi yang mengerjakan adalah semua guru yang memiliki kompetensi yang berhubungan dengan yang dia emban. Nah, kalau dia misalnya kita lihat memang bagian-bagian daripada ekstrakurikuler atau olahraga, kita tempatkan mereka di bagian ekstrakurikuler. Ada kadang guru-guru ini yang kita lihat kemampuannya ber-IT, kita buat mereka di bagian aset. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal menerima laporan. Jadi bukan saya yang melakukan, tetapi kawan-kawan saya. Karena saya berprinsip jika seorang pimpinan itu memberdayakan bawahannya, maka kerjasama dan hasil yang dicapai akan semakin baik. Pertanyaan terakhir, Pak. Seperti Bapak katakan tadi, mengevaluasi, apa strategi yang Bapak gunakan untuk membangun kesadaran dan komitmen warga sekolah terhadap visi misi sekolah? Bagaimana Bapak dapat memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil kerja mereka? Nah, tadi saya sudah sampaikan setiap guru ini punya kompetensi semua. Kita juga sudah menerapkan apa-apa yang mereka harus capai, dan sekolah juga yang apa yang harus dicapai. Yang mau dicapai oleh seorang guru adalah bagaimana anak itu mampu berubah, bukan pintar, bukan hebat, tapi mampu berubah. Berubahnya apa? Dari yang dia tidak tahu menjadi tahu.
Kemudian kepada warga sekolah, apa yang mau kita tanamkan kepada pihak warga sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah itu sendiri, kita tetap berpedoman kepada yang namanya komunikatif. Kalau ada komunikasi yang terjalin dengan baik, apa yang mau kita capai di sekolah ini, kita tidak enggan menyampaikan kepada masyarakat. Apa misalnya yang mau kita butuhkan, lakukan di sekolah ini, kita tidak enggan menyampaikan kepada masyarakat. Makanya jika ada kegiatan-kegiatan baik, kegiatan keagamaan, baik kegiatan pentas seni, kita selalu melibatkan warga sekolah dan di luar sekolah itu sendiri. Kenapa? Nah, jadi dengan adanya kerjasama, sekarang ini kan sekolah sudah eksklusif, bukan lagi inklusif. Sekarang sekolah sudah terbuka. Nah, tujuan sekolah tercapai jika hebat, berarti dia bukan hanya dilakukan oleh pihak sekolah. Tujuan sekolah itu hebat jika memang semua berperan. Nah, jadi kalau semua berperan, sekolah itu hebat, berarti yang hebat bukan pimpinan satuan pendidikannya, tetapi hebat bersama. Nah, untuk ini saya memang memiliki prinsip bagaimana teamwork atau kerjasama itu memang dilakukan di setiap hal. Nah, demikian. Baik Pak, sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan sama kami. Oke, sama-sama.